Shalom. Masih semangat? Ya, moto saya adalah semangat, ya. Selalu, karena hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya, siapa di sini yang tidak punya penderitaan? Boleh angkat tangannya? Ya, saya percaya yang namanya perjalanan hidup pasti selalu ada tantangan, ada penderitaan, ada tekanan, ya. Dan perjalanan itu menghantar para PW turun. Terima kasih praise and worship, ya. Saya percaya hari-hari ini kita lagi ngalamin namanya libur, amin, ya. Pasti coba lihat wajah-wajahnya. Ada Nelly, selamat datang Nelly dari Jakarta, luar biasa, ya. Nah, malam hari Bapak Ibu saya mau sampaikan apa buat kita semua, saya tidak tahu, ya. Hamba Tuhan, ya, PKS, mungkin juga yang namanya leader, yang namanya kehidupan kita pasti masing-masing ada yang tidak kita ketahui, ada yang tidak sanggup kita tolong, betul nggak Pak Bu? Emang kita sanggup menolong setiap orang? Ya pasti enggak, ya ada kalanya kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu, apalagi sampai kedalaman batinnya, betul? Betul apa betul? Ya, tapi saya percaya ada satu pribadi yang luar biasa. Nah, saya mau peran pribadi ini, ayo kita sadari enggak sih kita punya satu peran pribadi yang selama ini mungkin kita anggap habis KG selesai gitu ya. Tapi sesungguhnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan sebuah janji dan janji itu sudah diberikan. Dan pribadi itu yang seringkali mungkin kita tidak sadari bahwa sesungguhnya dia ada selalu bersama dengan kita. Amin. Siapakah dia? Siapakah dia? Kuis. Siapa dia ya? Nah malam hari ini kita mau belajar tentang peranan pribadi satu ini dari ketritunggalan Allah kita. Yaitu apa? Roh Kudus. Amin. Amin. Nah makanya kenapa saya katakan ayo semangat. Ya, karena di Amsal katakan bahwa apa? Hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Berarti kalau Alkitab mencatat ada penderitaan, berarti kenyataan hidup ada penderitaan enggak? Sudah pastilah Alkitab aja mencatat, betul enggak? Ya. Nah, kalau Alkitab sudah mencatat, kita juga percaya bahwa perjalanan hidup kita pasti akan kita mengalami namanya tantangan hidup itu. Tetapi jangan takut Bapak Ibu. Ya, ada kabar baik buat kita semua. Amin. Nah, malam hari ini kita mau belajar satu pribadi ini, ya. Kita buka di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-26. Saya baca dari ayat 26. Mungkin slide bisa bantu saya. Kitab Roma pasal ke-8 ayat yang 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Ya, jadi saya buat slide ini, kemarin saya lihat gambar ini bagus, ada tangan dari atas, ada tangan dari bawah. Berarti ada sebuah uluran tangan dari atas untuk menolong setiap kita, amin. Nah seringkali kita tahu ya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, betul? Ya, tangan Tuhan selalu terulur. Maka dikatakan bahwa bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, kadang-kadang tangan kita yang tidak mau meraih tangan itu. Ngomong sih iya, ya Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti tolong saya. Tetapi perjalanan tindakan kita seringkali kita tidak
memegang tangan itu, ya. Nah, ya, di Roma 28 ayat 6 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Nah, saya ambil tema dari sini yaitu Roh Kudus membantu kelemahan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Amin. Amin. Siapa yang membantu Bapak Ibu dalam kelemahan Bapak Ibu? Pendeta kah? PKS kah? Mentormu kah? Iya, pasti. Tapi lebih dari itu adalah yang di atas, yang tidak kelihatan, betul? Ya, peranan kami mungkin hanya sebentar. Ya, ketika engkau nangis mungkin cuma dirangkul. Ya, tapi tidak bisa 24 jam bersama dengan Anda, betul? Nah, mungkin sebentar, hanya 1 jam penghiburan. Kayak rekan kita, Suprapto, saya bilang, Prapto, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Karena saya tidak bisa melihat. Mungkin dia tersenyum, mungkin dia tertawa, mungkin dia tegar. Tapi siapa yang tahu hatinya, betul? Ya, kita bisa tertawa, kita bisa menari, di gereja apalagi kita bisa. Tapi dalam sini siapa yang tahu? Hanya diri kita, hanya Tuhan, hanya Roh yang di ayat 20 karena Roh itu menyelidiki sampai ke dalam batin kita. Nah, ini yang tidak bisa ditolong oleh manusia, betul nggak? Ya, saya bilang saya hanya bisa tanya kamu apa kabar? Pasti jawabannya baik. Coba kita tanya, Shalom, apa kabar? Jawabannya apa? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Padahal dari hatinya lagi menjerit, ya kan? Betul nggak? Ayo, yang ngangguk-ngangguk pasti iya tuh, ya kan? Nah, kita cuma bisa, ya baik. Kenapa? Kita bahkan kadang-kadang kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum. Kita sedang galau, ya kan? Nah, kadang-kadang ingat, selain diri kita yang tahu, selain Tuhan yang tahu, ada satu pribadi lagi yang tahu. Yaitu apa? Iblis. Ya, keadaan yang tidak baik bagi kita itu baik buat iblis. Iblis akan bilang, ya, buat apa kamu ke gereja? Dia hanya cuma ngomong, bisa berdoa aja buat kamu. Dia tidak bisa menolong kamu, betul? Ya kan? Buat apa kamu ke gereja? Gak ada apa yang kamu bisa dapatkan. Toh persoalan kamu gak selesai. Nah, itu pribadi yang jahat tuh. Makanya saya bilang, ayo Bapak Ibu, ya. Memang kita tidak perlu untuk membuka semua buat orang lain. Tapi kita punya satu pribadi yang luar biasa. Yaitu apa? Roh Kudus. Apa kelemahan kita Bapak Ibu? Slide kedua. Ya, ingat, Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu kelemahannya apa hari-hari ini. Ya. Mungkin kita katakan bercahaya bagi kehidupan kita aja susah, cahaya kita aja redup, betul enggak? Ya, bagaimana cahaya kita bisa bercahaya kalau kita tidak mengalami porsi ini? Ya, porsi peranan Roh Kudus dalam diri kita. Kita harus sadar Bapak Ibu bahwa kita tidak seorang diri, ya. Nah, kelemahan kita apa? Ya, dikatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Ratapan 3 ayat 39 dikatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Punya dosa yang tidak bisa lepas dari diri kita, Bapak Ibu, ada? Ya. Kalau di sekolah minggu ditarik-tarik kok nggak ada maju-majunya. Kenapa? Ada yang menghambat kita. Nah, siapa peranan Roh Kudus? Kalau kita baca di kitab Yohanes dikatakan apa? Roh Kudus itu membantu kita apa? Menginsafkan dosa-dosa kita. Sebab kalau ada sesuatu kelemahan kita itu, kelemahan manusia apa? Dosa. Itu yang menghambat kita mengalami sebuah janji Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Kelemahan kita lagi apa Bapak Ibu? Ya, nah malam hari ini saya mau, ayo Bapak Ibu, kalau ada sesuatu, ayo kita datang sama Tuhan benar-benar hati yang plong.
Mungkin kita nggak bisa bereaksi manifestasikan di sini ya, jungkir balik, nangis sampai kayak gimana. Ayo punya hubungan dengan Tuhan di rumah, alami perjumpaan dengan Tuhan supaya apa? Kita datang, kita bukan orang yang dengan hati yang ada sesuatu, tapi kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bebas. Kita jalani kehidupan dengan hati yang plong, ya. Betul? Mau? Ya. Dan kedua, kelemahan kita apa? Di Roma 8 ayat 22-23 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Ayo, siapa yang tidak mengeluh hari-hari ini? Ketemu orang jual kue kiateng, hok jelek, ngeluh, ya kan? Nah, keluh. Terus nanti kita ada lagi ketemu orang, aduh susah apa? Susah duit. Betul ya? Saya bilang duit pun tidak akan datang kalau Anda hanya mengeluh. Ayo, mengelola kemampuan kita, ya. Nah, yang terus lagi, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya, kalau yang sakit bersalin hanya ibu-ibu lah yang tahu ya. Tapi merasa sakit, apa yang sakit dalam hidup kita saat ini? Kelemahan kita apa? Kita selalu mengeluh akan kehidupan ini. Kelemahan kita apa? Kita merasa sakit, merasa disakitin. Merasa apa? Merasa ditipu. Merasa apa lagi? Merasa semua sakit yang pernah ada, yang kita rasakan. Kalau masih ada, ayo kita mau peran pribadi itu mengalir dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sungguh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya bilang kalau sakit hanya bisa diobatin sebentar, didoakan sebentar, nanti datang lagi masalahnya. Nah, kita alami pribadi itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Terus dan bukan hanya mereka, ingat sampai sekarang semua makhluk. Jadi bukan Bapak Ibu aja, coba lihat, bilang sebelahmu, bukan kamu aja. Ya, jangan merasa, kok gua jadi orang Kristen jadi susah ya? Ada nggak yang ngomong gitu? Kok percaya Tuhan Yesus kok makin susah? Ada nggak? Ada yang nggak mau ngaku. Ya karena kita datang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau Tuhan langsung selesai. Enggak Bapak Ibu, ya kita perlu apa? Proses. Ya sebenarnya kalau kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, penderitaan, tantangan sebenarnya bagus. Tuhan sedang apa? Tuhan sedang memproses kita supaya menjadi apa? Emas. Punya emas di tangan? Ada? Emas Jawa. Emas apa lagi? Ada emas. Loh, kita lihat emasnya bagus, cemerlang, indah. Itu bukan cuma sekarang lihatnya, lihat prosesnya Bapak Ibu, betul? Prosesnya apa? Terus dibakar, ditarik lagi, diketok lagi. Wah, dikasih mesin jahit. Bukan mesin jahit, pokoknya mesin yang buat emas itulah. Bentuklah jadi emas yang cantik, ya. Terus harganya mahal. Nah, sebenarnya anak Tuhan tuh seperti proses kehidupan itu membuat kita menjadi bernilai. Amin. Ya. Jadi ayo malam hari ini masing-masing kita lihat, ya. Lihat kelemahan hidup kita apa. Ya, kalau kita bilang kita mengeluh, ayo Bapak Ibu, Alkitab bilang sampai sekarang semua makhluk sama-sama masih mengeluh. Sama-sama masih merasakan sakit, ya. Terus dan bukan hanya mereka, bukan semua makhluk. Lihat, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita yang sudah dikatakan dipenuhi Roh Kudus, kita yang dikatakan sudah menerima Roh Kudus, kita yang dikatakan sudah ikuti Kingdom Gathering, yang sudah ikut KG. Tuh, Alkitab masih mencatat, siapa yang sini yang sudah ikut KG? Tuh, ada tadi diumumkan ya, mengalami sebuah kehidupan baru di dalam roh. Daftarkan, kalau belum daftarkan diri ya. Nah, dikatakan apa? Kita juga mengeluh dalam hati. Ayo.
sambil menantikan pengangkatan anak sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Jadi kita, Bapak Ibu, ya, semua makhluk di dunia sama. Boleh? Yang sudah keluar negeri, pernah enggak dengan mereka mengeluh? Pernah enggak perjalanan kita ada mereka susah? Ada. Ya, Alkitab sudah mencatat, enggak mungkin enggak ada. Terus kita yang sudah terima karunia sulung roh, ada enggak? Ada. Nyatanya sebagai anak Tuhan masih banyak ngeluh ya, banyak keluh kesah ya, banyak katakan susah, ya, hidup saya kok gini-gini. Udahlah, saya enggak mau percaya Tuhan. Sebenarnya salah. Ya, semakin ditekan harusnya semakin melekat sama Tuhan. Semakin diproses, semakin kita mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu, ya, kalau ayat di atas 18-nya dikatakan apa? Sebab semua penderitaan kita itu akan mengerjakan sebuah kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, inilah kelemahan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 4 dikatakan apa? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya apa? Tekanan. Tekanan hidup, tekanan batin. Tekanan apa? Banyak. Coba masing-masing. Ya, tadi dikatakan apa? Sebuah kabar baik bahwa roh, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa? Seseorang kalau sudah mengalami tekanan, penderitaan, ya, apalagi keluhan, sakit, kira-kira masih bisa berdoa enggak? Bisa. Tapi doa yang kita panjatkan hanya sampai kepada diri kita. Doa kita tidak menyentuh Tuhan. Kenapa? Kita hanya mau dibebaskan dari masalah kita. Tapi kita tidak mau mengerti bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kita melekat. Betul? Kelemahan kita Bapak Ibu. Kita tetap doa, tapi doa kita hanya pas untuk menyelesaikan. Maka kan dikatakan kita berdoa, tapi kita nggak menjawab. Kenapa? Karena doa yang kita naikkan hanya untuk diri kita. Kita hanya mau dibebaskan Bapak Ibu. Kita hanya mau masalah kita diambil. Kita tidak tahu bahwa masalah yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ayat yang ke-28 ya. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu, saya nggak tahu hari ini apa yang menjadi kelemahan hidup kita sehingga kita tidak bercahaya di dalam kehidupan di bumi ini. Padahal kita katakan apa? Bercahaya bagi kehidupan. Justru masa-masa saat ini orang mau lihat, ya, orang mau melihat, oh orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan hidup sama Tuhan, kok tidak ada bedanya sama saya, betul nggak? Ujung-ujung kita apa? Kita nggak jadi berkat Bapak Ibu. Mulai hari ini, ayo. Kalau kita tahu kelemahan kita, maka kita sadari bahwa kita punya satu pribadi yang senantiasa berperan dalam hidup kita, yaitu apa? Roh Kudus. Ya, kita lihat ada peristiwa, ya. Boleh bantu di kitab 1 Samuel. Siapa tahu seorang pribadi di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7. Mungkin boleh dibantu slide-nya, bukain ya ayatnya. Hana. Siapa tahu cerita Hana? Ya. Hana. Istri seorang hamba Tuhan, ya kan? Alkitab sih nggak bilang dia hamba Tuhan, tapi tiap tahun mereka datang ke bait Allah. Ya. Memang masalah yang ditimbulkan akibat keputusan dia. Tapi kita lihat sikap Hana. Ya, kita lihat sikap Hana. Mungkin enggak dibaca ya. Bukain 1 Samuel pasal 1 ayat ke-6 dan 7. Saya bacakan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak makan. Siapa Bapak Ibu?
Hana. Kita lihat apa yang terjadi. Disakiti Bapak Ibu. Tertekan. Dibully. Itu Hana. Bukan cuma sehari. Dikatakan apa? Tahun. Ya, setiap tahun, dari tahun ke tahun terus terjadi. Mungkin juga kita datang ke rumah Tuhan, kita dibully. Buat apa lu jadi orang Kristen? Hidupmu tidak lebih baik dari saya. Buat apa kamu ke gereja? Buang-buang waktu. Tapi emang lu gak ke gereja berkatmu lebih baik? Ya? Kalau kamu gak beribadah, apakah kamu diberkati lebih? Enggak juga toh. Ya kan? Lebih baik kita mendekat kepada Allah tanpa kita sadari berkat itu diberikan. Siapa lagi di Alkitab yang punya tekanan sampai sedemikian? Kita baru disentil sedikit, kita sudah kecewa. Kita ditegur sedikit, kita sudah marah. Itu kelemahan kita Bapak Ibu. Ya, terus siapa lagi? Seorang raja yang luar biasa, yang terbit di Renungan Babe pagi hari ini. Raja Daud. Dikatakan apa? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Nah, yang di dalam ini loh, yang gak bisa kami ketahui. Maka seringkali saya bilang sama anak komsel saya ini bukan cenayang, saya bukan peramal, saya tidak bisa melihat sampai ke dalaman batinmu. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalaman batinmu. Nah, kalau kamu tahu Tuhan bisa melihat sampai ke dalaman batinmu, ayo APS dibangun, ya kan? Allahnya diperbaiki. Karena apa? Hanya dekat Allah saja Daud bilang aku tenang. Oke Bapak Ibu paham sampai hari di sini? Pertama apa? Roh Kudus membantu kelemahan kita. Nah apa kelemahan kita? Dosakah, tekanan, keluhan, sakit. Apalagi penantian. Tuhan, sampai sekarang kok Tuhan bisa belum datang, saya kan mau bebas. Saya tidak mau lagi tinggal di dunia ini. Susah. Ya kan? Kalau Tuhan gak datang udah. Mau pergi sendiri. Akhirnya ambil jalan sendiri. Emang senang? Belum tentu ya. Gak boleh ya Bapak Ibu. Ingat. Ikutin apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah bahwa roh itu menolong setiap kita. Kenapa? Roh itu janji Tuhan, amin. Ya, janji Tuhan Yesus bagi setiap kita ketika ia naik ke surga dikatakan apa? Aku akan memberikan apa? Seorang penolong. Seorang penghibur. Sudah paham ya? Jadi ayo step ini masing-masing coba apa sih kelemahan kita yang menghambat kita untuk dekat sama Tuhan. Mungkin kita ke gereja, tapi hanya rutinitas sebagai orang Kristen. Kita enggak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita enggak mengalami Tuhan tuh, aduh kok Tuhan dekat ya. Kok setiap apa yang saya alami itu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kita enggak rasakan itu. Kita hanya dengar cerita, kita hanya dengar kesaksian orang. Tapi kita enggak ngalamin Tuhan itu sebuah bentuk pribadi yang luar biasa yang bisa kita peluk, yang bisa kita dekap, yang bisa buat kita senderkan kepala untuk nangis. Ya kan kalau kita mau nangis sama teman kan malu ya. Nah kan kita punya pribadi. Ayo ini pribadi Roh Kudus itu alami. Nah kalau sudah sampai di step di sini ayo masing-masing. Ya masing-masing kita selidiki. Minta Roh Kudus selidiki, lepaskan. Supaya apa? Hidup keimanan kita kepada Tuhan menjadi orang yang tetap exciting walaupun keadaan tidak mendukung kita. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mengalami itu Bapak Ibu? Mengalami pertolongan dari pribadi Roh Kudus itu. Ya, slide berikutnya. Dikatakan apa? Terima. Ya, sikap kita. Ya, kita tahu kita punya kelemahan, mestinya kita sadar. Nah, kalau kita sudah sadar, ayo sikap kita terima pribadi itu. Terima Roh Kudus itu. Roh Kudus itu apa?
seorang penolong. No, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 dikatakan, saya akan memberikan seorang penolong. Dunia tidak mengenal dia. Ya, tapi kamu mengenal dia, kata Tuhan Yesus. Kalau kita mengenal pribadi itu, ayo terima. Ya, dikatakan apa? Dia yang menyertai kita sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Jadi buka hati, terima. Karena itu janji Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Dia berikan seorang pribadi yang menolong kita. Itulah Roh Kudus. Nah, kalau kita tahu setiap hari, kalau kita lagi nyanyi, ya, itu ada sesuatu. Kalau Bapak Ibu sampai ke satu dimensi seperti Daud, Tuhan, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Itu adalah sebuah kondisi yang sangat luar biasa, betul? Satu dimensi keputusasaan yang luar biasa, sebuah kondisi tekanan batin yang luar biasa. Nah, sebab itu siapa yang bisa nolong kita? Banyak orang tidak mengetahui peranan pribadi itu sehingga dia ambil tali. Bukan disalibkan, tapi gantung diri. Tuh. Kenapa? Tekanan yang begitu dari dalam. Maka saya bilang, ayo Bapak Ibu, sebenarnya kalau dari dalam kita mengalami kelegaan, dari luar itu akan terpancar kehidupan. Amin. Ya. Nah, yang pertama ada sikap kita ada terima pribadi itu. Saya percaya kita semua sudah terima. Nah, yang kedua, dikatakan apa? Dipimpin Roh Kudus. Kadang kita bilang kita sudah terima, tapi kita tidak pernah mau dipimpin, betul? Ya kan? Kita nggak mau ikutin Roh Kudus, kita nggak mau dipimpin jalan hidupnya. Dikatakan apa? Ya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita disebut anak-anak Allah, ahli waris, orang yang berhak menerima janji Allah, yaitu jika mereka menderita bersama-sama dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca kitab Roma dikatakan apa? Kalau orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia tinggalkan daging. Orang yang hidup, makanya dikatakan bahwa ada pernah dengar bahwa kita ini adalah orang rohani, ya, rohani ya, betul? Kalau kita keluar, wah dari gereja, rohani banget kamu, betul nggak? Iya kan? Rohani. Terus kita bilang orang luar, rohana. Enggak, ya. Kalau kita tahu kita ini punya name tag rohani, harusnya kita hidupnya dipimpin oleh Roh. Nah, Roh yang memimpin kita adalah Roh Kudus. Yang kita dapat di mana? Ya di gereja, nggak mungkin di sana sini. Yang kita terima dari Roh Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus, bukan roh yang lain. Amin. Nah, ayo mulai hidup dipimpin oleh Roh. Dikatakan Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Kita mau terima Roh Kudus, tapi kita nggak mau dipimpin. Sehingga seringkali kita masih ada sebagai anak-anak Tuhan, masih belum ada kebebasan. Masih merasa susah. Masih merasa tekanan, masih merasakan apa? Sebuah tekanan batin. Kenapa? Kita nggak mau dipimpin. Nah, yang terakhir dikatakan apa? Ikutin, sudah terima, dipimpin. Nah, biasa kalau sudah dipimpin masih tidak mau ikutin, ya kan? Kita sudah terima, saya percaya waktu kita semua sudah dipimpin Roh Kudus. Tapi kadang-kadang perjalanan hidup kita belum punya sikap dipimpin oleh Roh. Mungkin kita sudah bilang, oh ya saya sudah dipimpin oleh Roh. Kita sudah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tapi seringkali kita tidak mau ikutin arahan. Pernah tiba-tiba bilang, kamu ke sana ya? Ada? Pernah ada di hati kita, pergi kasih berkat sama seseorang, pernah? Pernah? Ada? Ada pernah timbul di dalam hatimu untuk melakukan sesuatu untuk orang lain? Bapak Ibu, saya pernah. Kita lagi KKR. Pulang dari KKR, di hati saya bilang, saya mau berkati orang ini.
Ya, Tuhan bilang berkati orang itu. Terus saya bilang, oke Tuhan saya berkati orang itu, tapi saya sendiri juga posisi saya tidak punya duit. Kalau memang besok pagi saya dapat amplop itu adalah milik orang itu. Weh, taruhannya. Enggak, bukan ya. Terus luar biasanya Bapak Ibu, pagi-pagi saya bisa didatangin orang satu acek-acek, kasih saya amplop, ini buat kamu. Sore kita KKR, orang itu datang, saya kasih enggak? Ya, saya nggak kasih Bapak Ibu. Sampai kita sudah selesai KKR, itu amplop tertahan di kocek. Kenapa? Saya melihat sebuah sikap dari dia itu saya tahan. Ya, saya tahan, saya nggak mau kasih. Padahal tadi apa? Saya harusnya ikutin arahan Roh Kudus ya. Saya udah dipimpin. Saya udah jalan, saya udah ikutin, tapi saya tidak mau ikutin satu arahan ini lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Selesai KKR, kami antar dia pulang, ada 3 motor. Antar dia pulang, jauh ke daerah Pancasila sana. Habis saya dijambret Bapak Ibu. Handphone yang baru saya pegang 2 hari, diambil. Lagi antar dia pulang. Saya pulang, Roh Kudus bilang, saya bilang kok bisa gitu ya, anak Tuhan kok tak ada perlindungan. Manusiawi kan? Anak Tuhan gak ada perlindungan. Ketidaktaatan saya, harga yang dibayar mahal. Handphone baru 2 hari, belum selesai nyicil teman. Karena ketidaktaatan saya mengikuti arahan Roh Kudus, saya harus kehilangan yang lebih besar mungkin yang dari amplop ini. Nah, habis itu saya ditelepon, saya bilang, besok ketemu dia, saya bilang, saya tidak mau tahan lagi apa yang mau jadi bagian kamu nih. Nah, saya bilang, sering kali kita sudah terima Roh Kudus, kita sudah dipimpin, tapi kita tidak mau ikutin arahan, betul nggak? Kadang gagal kita di sini Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak taat ikutin arahan Roh Kudus, harga yang harus kita bayar mahal. Amin. Mau yang keluar sedikit atau keluar yang mahal? Ya, kita maunya tidak keluar apa-apa, tapi hidup kita diberkati. Amin. Ya. Nah, saya tutup. Saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin praise and worship boleh ke depan. Ya, saya mau ajak kita, ayo kita ngalami Tuhan lebih lagi sore malam hari ini. Bapak Ibu kalau tahu saya ada sampai hari ini, saya mungkin tidak banyak cerita, ya. Saya memang tidak banyak cerita. Mungkin termasuk gembala juga saya tidak pernah cerita. Ada satu titik balik. Saya tidak tahu namanya, setiap kita pasti mengalami titik terendah dalam hidup kita. Amin. Pasti ada. Titik sampai kita tidak bisa, mungkin kita juga seperti Daud. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Nah, di satu masa saya ada di bawah satu titik terendah Bapak Ibu. Ya. Saya ke gereja. Boleh dikatakan saya tidak pernah absen ke gereja, tapi saya datang. Ya, mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tetapi pulanglah membawa, saya udah duluan keluar, itu saya. Ya, itu saya, jangan ikuti ya. Nah, awal-awal di tahun 90-an ya, 90-an ya. Nah, saya ditekan dari sebuah keluarga yang belum percaya Tuhan, tapi saya tetap kuat, ya, tetap saya ikuti Tuhan. Tapi setelah semuanya saya 24 jam boleh ke gereja Bapak Ibu, saya enggak. Pelayanan saya enggak ada, semua enggak ada, saya kecewa, saya marah, saya benci, semua jadi satu. Padahal bukan penyebabnya gereja nggak nyebabkan kita apa-apa kok, ya kan? Gereja kan cuma gedung ini untuk menampung kita beribadah, tapi heran gitu loh. Tapi saya tetap datang, saya nggak pernah pergi dari gereja, saya tetap beribadah. Nah, satu hari saya udah kerja, ya, saya kerja di sebuah farmasi. Nah, saya jalanin bertahun-tahun Bapak Ibu, 3 tahun. Saya dalam kondisi rohani yang kering, ya, rohani yang ya cuma rutinitas lah sebagai orang Kristen. Padahal saya mau 24 jam, mau doa 24 jam di gereja pun bisa. Ya, itu saya nggak lakukan. Saya pokoknya hanya rutinitas,
minggu ibadah selesai. Nah, satu siang saya pulang dari kerja. Ya, saya pulang dari tempat kerja, Bapak Ibu. Mungkin nanti praise and worship bantu saya untuk naikkan pujian ini. Nah, saya pulang. Tuhan, saya bilang saya nggak punya mama, saya nggak punya siapa-siapa, saya juga nggak bisa cerita ke yang lain. Mau cerita apa? Ya mereka cuma, ayolah, tetap kuat, tetap semangat. Tapi kan batin saya, ya kan? Batin kita kan ada yang nggak bisa kita lepasin. Batin ini terus membuat kita mengalami sebuah kelemahan, sebuah keluhan, sebuah tekanan. Nah, waktu saya pulang, saya masukkan kunci. Saya buka pintu. Waktu saya buka pintu, pujian ini. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah. Bapak Ibu tahu lagu ini? Gak tahu? Nah, waktu saya pulang kerja, saya pulang, lagu ini tiba-tiba mengalir dari hati saya. Nah, waktu lagu ini mengalir, Bapak Ibu, saya hanya bisa apa? Saya sujud. Saya masuk kamar, saya bersujud, Tuhan. Saya curahkan isi hati saya di hadapan Tuhan. Saya curahkan, saya lepaskan semua beban hidup saya di hadapan Tuhan. Mungkin praise and worship naikkan pujian ini, ayo sama-sama kita naik. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa, saya tidak tahu kelemahan Bapak Ibu apa hari ini. Tapi ayo, ada satu pribadi yang di ayat 27 kan, roh itu menyelidiki sampai ke dalaman batinmu, kedalaman batin yang tidak seorang pun yang bisa mengetahui, hanya dirimu, hanya Roh Kudus. Dan jangan sampai ada pribadi ketiga ambil keuntungan di dalamnya. Ya. Yes. Roh Kudus, datanglah, jamalah tiap hati, jamalah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Dengan lembut saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan sudah saya sampaikan buat kita, bahwa demikianlah roh itu membantu kelemahan kita. Roh Kudus itu adalah pribadi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita, menolong kita akan setiap kelemahan kita. Kalau kita tahu kelemahan kita tahu ada sesuatu di dalam batin kita, mungkin tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata, tapi percayalah bahwa ada satu pribadi yang begitu dekat denganmu, satu pribadi yang menjamah hatimu, pribadi yang tahu isi hatimu, pribadi yang tahu sampai kedalaman batinmu. Kalau kita tahu bahwa pribadi itu nyata dalam hidup kita, ayo terima dia. Biarkan dia memimpin hidup kita. Ikuti setiap arahan dia dalam hidup kita. Yes. Segarkanlah yang lelah,
Roh Kudus menghibur hatimu saat ini. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah. Lebih lagi kita katakan dan rasakan bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kau malam hari ini. Datanglah, Yes. jamaah tiap hati, jamaah Segarkanlah setiap kami yang lelah Tuhan. segarkanlah yang lelah, Kuatkanlah kami yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Hanya Roh Kudus yang menghibur setiap hati kita. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Pemuji naikkan pujian ini dengan lembut. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Datanglah, Saya tidak tahu apa yang ada di hatimu. jamaah tiap hati, Mungkin leadermu, mungkin gembala juga tidak tahu apa yang ada di dalam batinmu. segarkanlah yang lelah, kuatkan Mungkin kelelahan, mungkin tekanan batin, Kudus, mungkin jiwamu letih lesu. kuatkanlah. Ada kabar baik bagi engkau. Ada pribadi yang begitu baik. Ada pribadi yang begitu lembut. Tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Terus naikkan puji ini sampai engkau mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Roh Kudus. Datanglah, Bebaskan jiwamu, tiap hati bebaskan dirimu. jamaah. Biarkan pribadi itu menolong engkau. Biarlah pribadi itu membantu engkau. Kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamaah tiap hati, jamaah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus hiburlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Mungkin perjalanan hidupmu saat ini begitu curam, begitu licin, begitu terjang, begitu susah untuk engkau mendaki. Roh Kudus, Begitu susah engkau bangkit. Mungkin pelayananmu, Roh Kudus, mungkin keluargamu, hiburlah mungkin suamimu, tiap hati, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu membuat engkau begitu lelah, letih dan lesu. lewatlah Mungkin persahabatanmu, jalan licin dan terjal. yes. Roh Roh Kudus, Roh Kudus, masing-masing kita datang kepada Roh itu. Yes, iya, datanglah kalau kita mau dipimpin oleh Roh, tiap hati, kita mau ikutin arahan Roh Kudus. Bebaskan dirimu, lepaskan bebanmu, putuskan segala pemikiranmu yang menekan jiwamu. Roh Kudus, Yes. kuatkanlah. Kalau engkau tertekan, Roh ada bisikan-bisikan, itu bukan dari Roh Tuhan. hibur Itu iblis sedang mengambil keuntungan dalam hidupmu. tiap hati yang Tolak. ketar, hiburlah Biarkan Roh Kudus itu menguatkan engkau kembali, membangkitkan roh itu di dalam dirimu. jalan licin. Mungkin orang tuamu, mungkin gambaran keluargamu gak begitu baik buat engkau. Kudus, pimpinlah. Bilang, Tuhan, mungkin gambaran keluarga saya tidak baik, tetapi gambaran Bapa itu baik buat saya. Karena Bapa itu pengasih, Bapa itu penyayang, Bapa itu begitu lembut mengasihi kita. Yes. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Lebih lagi Bapak Ibu serukan, biarlah pribadi itu turun atas hidupmu. Hibur Biarlah pribadi itu menjamah engkau, tiap hati, merangkul engkau kembali, memeluk engkau kembali, sehingga engkau tidak seorang diri. Ada roh yang begitu baik, yaitu Roh Kudus, seorang penolong yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. pimpinlah. Yes, yes, yes. Kudus, datanglah. Cobalah tiap hati, jamah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Yes. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan. Abaikan kiri kananmu. Rasakan bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus menguatkan engkau. Roh Kudus menghibur engkau. Akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akui setiap kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Dan buka hati, terima Roh Kudus, terima pribadi itu,
Terima. Biar ia menyelidiki sampai kedalaman batin, membebaskan engkau, melepaskan engkau. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Engkau menilik setiap hati mereka. Mungkin saat ini mereka ada di titik terendah secara manusia di kehidupan ini. Mungkin semua jalan seakan tertutup bagi mereka. Mungkin jalan hidup mereka begitu susah. Mereka mengeluh, mereka merasa sakit, mereka tertekan, mereka berbeban berat. Tapi ada kabar baik yang datang dari firman Tuhan buat setiap kita. Bahwa Roh itu membantu kelemahan kita. Sampai engkau mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Maka engkau akan berjalan bersama dengan Roh. Sampai kepada kesempurnaan. Sebagaimana Bapa itu sempurna. Maka kita semua akan menuju kepada kesempurnaan. Bapa, Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Hamba serahkan setiap jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Firman sudah disampaikan. Mungkin pengalaman hidup pun mereka sudah mengalami. Tinggal satu sikap kami Tuhan. Untuk kami sadar, untuk kami ingat kembali bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang datang dengan segala janjinya, yaitu Tuhan memberikan seorang penolong yang akan membantu setiap kami dalam kelemahan hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus itu Tuhan terus bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami, membantu kelemahan kami. Sehingga kami hidup bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dan jika Kristus sudah hidup di dalam kami, maka hidup kami akan bercahaya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bagi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Kalau ada waktu, ya bukan ada waktu tapi usahakan. Setiap pribadi lepas pribadi kita punya koneksi dengan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan sampai Roh itu menyentuh dalam batin kita, membebaskan kita. Maka saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang exciting di tengah situasi yang tidak baik. Amin. Ya. Kita akan akhiri, mungkin di tangan Bapak Ibu ada amplop di kursi, ada amplop, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Ya, beri dengan sukacita, beri dengan kerelaan hati, maka firman Tuhan setiap apa yang Engkau beri, Tuhan perhitungkan kembali. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat sore malam hari ini. Firman-Mu meneguhkan setiap kami, menyadarkan setiap kami, karena memang firman Tuhan itu bermanfaat, berguna untuk mengingatkan kami,
memperbaiki kami. Karena itu Tuhan, malam hari ini biarlah setiap kami anak-anak-Mu yang mengakui bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan terus diperbaiki dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup yang kami hidupi saat ini hidup oleh karena Kristus. Karena itu Bapa, malam hari ini ibadah kami sudah selesai. Biarlah setiap kami yang mengangkat tangan kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami tahu setiap pemberian dari hati yang tulus dengan sukacita, dengan kerelaan, Tuhan perhitungkan kembali setiap apa yang sudah kami berikan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Happy holiday. Tuhan Yesus memberkati.